Dalam dunia sepak bola, terkadang kemenangan terbaik bukan datang dari skor telak atau dominasi permainan, tetapi dari cara tim bangkit saat badai datang. Saat Real Madrid kehilangan bek muda mereka di awal laga, saat sang mega bintang Kylian Mbappe masih belum bisa tampil, saat tekanan makin besar di panggung dunia, justru disitulah El Real menunjukkan jati dirinya. Dengan 10 pemain dan mental baja, pasukan Xabi Alonso melangkah pasti menuju kebangkitan besar. Real Madrid akhirnya meraih kemenangan perdana mereka di ajang Piala Dunia antar klub 2025, menundukkan wakil Meksiko FC Pachuca dengan skor meyakinkan 3-1 dalam laga matchday kedua grup H yang digelar di Bank of America Stadium, Charlotte pada Senin dini hari, 23 Juni waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi ujian nyata bagi pelatih anyar Xabi Alonso yang masih dalam fase awal membentuk gaya permainan Madrid pasca ditinggal Carlo Ancelotti. Meski belum diperkuat Kylian Mbappe yang masih dalam masa pemulihan, Los Blancos tampil penuh determinasi dan akhirnya memetik 3 poin krusial. Kartu merah di awal laga, ujian mentalitas Madrid. Laga belum genap berjalan 10 menit saat petaka menimpa Madrid. Raul Asensio, bek muda El Real, harus menerima kartu merah langsung setelah melakukan pelanggaran krusial terhadap Salomon Rondon. Asensio gagal mengantisipasi umpan panjang. Dalam kondisi 1 lawan 1, menjatuhkan Rondon yang sudah berada dalam posisi mencetak gol. Alih-alih runtuh dengan 10 pemain, Madrid justru tampil makin solid. Alonso segera merapikan formasi dan menginstruksikan anak asuhnya untuk tidak panik. Hasilnya, sebuah pertunjukan determinasi luar biasa dari klub paling bersejarah di Eropa. Bellingham buka jalan, Güler menambah, Valverde mengunci. Meski bermain dengan 10 orang, Madrid menunjukkan kelasnya. Jude Bellingham membuka skor di menit ke-35, memanfaatkan umpan matang dari Fran Garcia. Gelandang asal Inggris itu menunjukkan naluri mencetak gol dan visi luar biasa yang membuatnya layak menjadi pusat perhatian. 7 menit berselang, giliran Arda Güler mencatatkan namanya di papan skor. Gelandang muda Turki itu menyelesaikan peluang dari situasi yang kembali diawali aksi cerdas Fran Garcia. Madrid pun unggul 2-0 hingga turun minum. Di babak kedua, Federico Valverde memperlebar keunggulan pada menit ke-70 setelah kombinasi apik lini tengah Madrid. Pachuca hanya mampu membalas lewat gol Elias Montiel di menit ke-80 yang tak cukup untuk mengubah hasil akhir 3-1 untuk Real Madrid. Bellingham, man of the match yang tak terbantahkan. FIFA secara resmi memilih Jude Bellingham sebagai pemain terbaik dalam pertandingan ini. Statistik mendukung penghargaan itu, 1 gol penting yang mengubah momentum, 2 tembakan, 1 tepat sasaran, 40 operan, 36 sukses, 2 peluang tercipta, 3 umpan panjang, 2 akurat, 4 duel dimenangkan dari 4, 1 sapuan, 1 intercept, dan 2 recoveries. Penampilan itu membuktikan bahwa Bellingham bukan hanya gelandang kreatif, tetapi juga pemimpin di lapangan, bahkan saat Madrid kehilangan 1 pemain sejak awal laga. Xabi Alonso bicara tegas, pelajaran berharga untuk Raul Asensio. Usai pertandingan, Xabi Alonso tidak menutupi rasa kecewanya atas kartu merah Raul Asensio, tapi ia memilih menyampaikan pesan konstruktif. Saya akan bicara langsung dengan Raul. Dia harus belajar dari ini. Di awal pertandingan penting mengambil resiko, tapi bukan resiko bodoh yang berujung kartu merah. Dia masih muda dan ini jadi pengalaman besar untuk karir kedepannya.
Sikap tegas namun mendidik dari Alonso menunjukkan bagaimana ia ingin membentuk skuad Madrid bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga matang secara mentalitas. Kabar Mbappe, siap tempur versus RB Salzburg. Madrid mungkin belum diperkuat Kylian Mbappe dalam 2 laga awal, namun kabar baik datang dari tim medis. Pemain asal Prancis itu sudah kembali dari rumah sakit setelah mengalami gastroenteritis dan sedang menjalani pemulihan ringan. Hari demi hari makin optimis, dia sudah kembali sejak 2 hari lalu dan mulai berlatih ringan. Target kami adalah menurunkannya saat melawan Salzburg, ujar Alonso kepada situs resmi klub. Laga menghadapi RB Salzburg pada Jumat 27 Juni 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat akan menjadi momen penting baik untuk Madrid maupun Mbappe. Gonzalo Garcia, andalan baru di tengah ketidakhadiran Mbappe. Sementara menanti kepulihan sang mega bintang, striker muda Gonzalo Garcia mulai mencuri perhatian setelah mencetak gol di laga pertama kontra Al Hilal. Kali ini, ia memang tak mencetak gol, kembali menunjukkan naluri menyerang tajam dan mobilitas tinggi. Alonso memuji pemain 21 tahun itu. Gonzalo punya insting penciuman gol. Dia belum banyak pengalaman, tapi setiap sentuhannya berbahaya. Madrid masih Madrid, kuat meski ditinggal bintang. Kemenangan atas FC Pachuca menjadi bukti bahwa Real Madrid tetaplah tim yang ditakuti di panggung dunia. Bermain dengan 10 orang sejak menit ke-7 tanpa Kylian Mbappe, El Real tetap mendominasi, mencetak 3 gol dan memimpin klasemen grup H. Xabi Alonso, pelatih muda yang kini menapaki jejak legendarisnya sebagai pemain, mulai menunjukkan bahwa ia bukan sekedar pewaris tahta. Ia ingin menciptakan dinastinya sendiri. Madrid belum selesai, dan cerita mereka di Piala Dunia antar klub 2025 baru saja dimulai.